Halo, perkenalkan nama saya Trina Zuanafira. Apa itu outsourcing of manufacturing jobs? Definisi outsourcing. Outsourcing adalah perusahaan alidaya yang menyediakan tenaga kerja atau jasa untuk klien di berbagai industri, dengan tujuan membantu menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kekurangan dan kelebihan outsourcing manufacturing. Menurut Harvard Business Review, outsourcing manufacturing adalah praktik mendelegasikan fungsi dan sistem tertentu pada entitas luar. Salah satu faktor yang menyebabkan strategi outsourcing berkembang adalah tingginya kebutuhan perusahaan dalam mendelegasikan pekerjaan tertentu pada pihak luar yang memiliki sumber daya, fasilitas, dan peralatan mumpuni. Manfaat outsourcing manufacturing: 1. Membatasi anggaran produksi. 2. Perusahaan lebih fokus. 3. Menekan biaya pembayaran tenaga kerja. 4. Fleksibel dan efisiensi. Kekurangan outsourcing manufacturing: 1. Kurangnya kontrol yang Anda dapat dari pihak outsourcing. 2. Barang produksi berkualitas buruk akibat pihak ketiga salah memilih material pembuatan. 3. Adanya biaya tidak terduga di luar kesepakatan. 4. Resiko adanya miskomunikasi cukup tinggi antara tim produksi dengan perusahaan klien. Perkenalkan, nama saya Miliadora Mahulai. Apa saja hal yang dipertimbangkan saat outsourcing manufacturing? 1. Tentukan tujuan bisnis. Tentukan hasil yang ingin dicapai saat Anda menggunakan perusahaan alih daya. Apakah mengurangi pengeluaran produksi, mendapatkan tenaga kerja expert, atau mendelegasikan tugas non-core pada pekerja luar? 2. Melihat track record dan ulasan klien terdahulu. Tahap kedua, mengecek ulasan dan track record dari klien terdahulu. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan proses kerjasama atau tidak. 3. Membandingkan biaya dengan pesaing. Biaya merupakan hal pertama yang umum jadi pertimbangan saat ingin menyewa jasa outsourcing. Padahal yang terpenting memilih perusahaan alih daya terbaik dari segi kualitas maupun tenaga kerja. Biaya yang tinggi biasanya sepadan dengan hasil pekerjaan nantinya. Perkenalkan, nama saya Repa Rizky Aulia. Pro dan kontra manufaktur outsourcing. 1. Biaya tenaga kerja rendah. Selain penghematan gaji dan upah per jam, pengurangan termasuk pajak gaji dan tunjangan. Pengalidayaan dalam situasi yang tepat dapat menjadi pilihan yang layak jika terjadi implikasi kemanusiaan dan kepatuhan yang lebih luas. Dengan kemitraan yang tepat, tenaga kerja dapat dilakukan di sebagian kecil dari biaya untuk beberapa produsen dengan kemitraan yang tepat. Organisasi percaya bahwa sementara outsourcing mereka dapat mencapai penghematan nyata dan mencurahkan lebih banyak untuk bisnis inti. Biaya dapat dikurangi dengan membayar ke produsen outsourcing sesuai potongan yang diproduksi yang akan memungkinkan Anda untuk mengontrol biaya Anda. 2. Inovasi. Melalui outsourcing, inovasi dapat dihidupkan. Kadang-kadang perusahaan mungkin tidak memiliki cukup alat atau jadwal produksi untuk memungkinkan pembuatan bagian baru. Outsourcing sumber daya memungkinkan untuk dengan mudah menjadwalkan pembuatan prototip dan fungsi terkait produksi lainnya tanpa mengganggu sumber daya internal. 3. Permintaan meningkat. Outsourcing membantu dalam memenuhi permintaan untuk berbagai jenis produk perusahaan, terkadang memiliki kebutuhan mendadak dalam pesanan untuk produk tertentu dan mungkin memerlukan sumber daya tambahan untuk memenuhi permintaan. Jika sumber daya kurang untuk memenuhi produksi, maka dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban pemenuhnya. Untuk memenuhi tuntutan baru, akan mudah bagi perusahaan outsourcing melengkapi upaya manufaktur in-house yang ada. 4. Modal operasional meningkat. Jika penjualan perusahaan sama, maka akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada pemasaran, penelitian, pengurangan hutang, dan gaji kantor pusat pengembangan yang akan membantu perusahaan untuk meningkatkan keuangannya. 5.
mengurangi kualitas. Perusahaan manufaktur, usaha kecil sebelum outsourcing harus mempertimbangkan kemampuan untuk mengawasi dan mengatur proses produksi yang berlangsung di lokasi kontraktor. Jika Anda perlu memeriksa dan mengontrol kualitas produksi Anda perlu mempekerjakan salah satu karyawan Anda untuk berada di tempat untuk mengelola ketika kualitas yang lebih rendah di outsourcing. Anda mungkin perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mengetahui penyebabnya, tergantung pada saat pengiriman. Halo, perkenalkan, nama saya Natswa Kalista. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis outsourcing. Yang pertama, ada IT outsourcing. IT outsourcing adalah jenis outsourcing yang menyediakan tenaga kerja eksternal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada manufaktur outsourcing. Layanan manufaktur outsourcing akan menyediakan tenaga kerja eksternal untuk membantu proses produksi di sebuah perusahaan. Contohnya seperti merakit bagian-bagian atau membangun produk secara keseluruhan. Contoh perusahaan yang menggunakan manufaktur outsourcing adalah IKEA, Nike, dan lain-lain. Yang ketiga, project outsourcing. Terkadang perusahaan mengalami kesulitan mengelola banyak proyek dalam satu waktu. Sebabnya, mengapa banyak perusahaan mengalihdayakan proyek ke project outsourcing untuk membantu mengelolanya. Dengan cara ini, perusahaan bisa menjadi lebih produktif karena mendapat tenaga bantuan dari pihak eksternal yang sudah berpengalaman. Yang keempat, ada professional outsourcing. Professional outsourcing bisa dikatakan sebagai layanan outsourcing yang paling umum digunakan oleh banyak perusahaan. Outsourcing ini dapat mencakup berbagai jenis layanan, khususnya dan profesional seperti legal, accounting, purchasing, dan administratif. Ketentuan outsourcing di Indonesia. Ketentuan outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya Pasal 66. Secara khusus, pasal ini mengatur tentang alih daya atau outsourcing. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pekerjaan outsourcing terbatas hanya untuk pekerjaan-pekerjaan di luar utama bisnis. Pekerjaan yang dimaksud tidak menyangkut proses produksi, kecuali hanya kegiatan penunjang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di dalam ketentuan terbaru disebutkan bahwa outsourcing atau alih daya tidak lagi dibedakan berdasarkan pemborongan pekerjaan atau job supply dan penyediaan tenaga kerja atau labor supply. Contoh outsourcing. Jika berbicara outsourcing di Indonesia, secara ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, contoh outsourcing terbatas pada pekerjaan teknis, antara lain 1. Petugas kebersihan, 2. Petugas keamanan, 3. Penyedia makanan atau catering, 4. Petugas call center atau customer service, 5. Kurir, 6. Pengemudi, 7. Pekerja manufaktur lepas atau buruh harian, 8. Petugas manajemen fasilitas. Sementara itu, di luar negeri contoh pekerjaan outsourcing relatif lebih beragam. Fokus utama perusahaan biasanya menemukan pekerja dengan keahlian dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena alasan tersebut, hampir berbagai posisi atau pekerjaan mungkin diberikan kepada tenaga kerja outsourcing selama pekerja tersebut memang skillful. Contoh strategi outsourcing. Yang pertama, layanan pelanggan. Perusahaan melepaskan tugas layanan pelanggan ke perusahaan khusus. Seringkali pusat panggilan mengambil alih kapasitas panggilan tertentu dengan harga tetap. Yang kedua, pemasaran. Perusahaan mengalihdayakan dukungan saluran media sosial ke penyedia layanan eksternal atau misalnya agensi. Yang ketiga, manufaktur produk. Bagi banyak perusahaan mode, terlalu mahal untuk memproduksi pakaian di Amerika Serikat. Karena itu, mereka sering memilih produk di Asia. Setelah selesai diproduksi, pakaian tersebut kemudian dikirim ke Amerika Serikat.